saya Nurma Dwiva Aprilia dengan NPM 24 40 50 11 59. Pada video ini, saya akan menjelaskan alur proses pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, dan alur proses pelayanan BPJS Kesehatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PTS mata kuliah Hukum Kesehatan. Berikut adalah proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama, pendaftaran pasien. Pasien atau keluarga pasien tiba di rumah sakit dan melakukan pendaftaran di loket administrasi. Pada tahap ini, data identitas pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, serta kartu asuransi kesehatan, misalnya BPJS, dicatat ke sistem rumah sakit. Pasien memilih jenis layanan yang diperlukan, seperti rawat jalan, rawat inap, atau pemeriksaan khusus seperti laboratorium atau radiologi. Pendaftaran ini dapat dilakukan langsung di tempat, melalui aplikasi online atau antrian elektronik. Proses pendaftaran ini penting agar rumah sakit dapat mengatur alur dan menyiapkan pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Yang kedua, verifikasi data dan pembayaran awal. Setelah pendaftaran, petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen seperti kartu BPJS atau asuransi lainnya. Jika diperlukan, pasien diminta untuk membayar biaya administrasi awal atau uang muka pelayanan medis. Verifikasi ini memastikan pasien mendapatkan hak layanan yang sesuai dan menyiapkan administrasi keuangan rumah sakit. Yang ketiga, menunggu antrian. Pasien kemudian menunggu panggilan di ruang tunggu sesuai dengan nomor antrian yang diberikan. Rumah sakit biasanya menggunakan sistem antrian elektronik yang terbuka dan transparan agar pasien mengetahui giliran mereka dengan jelas. Pasien akan diarahkan ke unit atau poliklinik yang sesuai dengan keluhan atau rujukan yang dimiliki. Yang keempat, pemeriksaan awal. Di ruang pemeriksaan, perawat akan melakukan pemeriksaan awal seperti pengukuran tanda vital, contohnya tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan lain sebagainya, serta mencatat keluhan utama dan menyiapkan pasien untuk pemeriksaan dokter. Data pemeriksaan ini dimasukkan dalam rekam medis elektronik untuk digunakan sebagai dasar diagnosa oleh dokter. Yang kelima, pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter. Dokter akan memulai dengan anamnesis, yaitu wawancara mendapatkan riwayat penyakit, keluhan, dan informasi terkait kesehatan pasien. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh yang fokus pada keluhan pasien. Dokter dapat merekomendasikan pemeriksaan penunjang tambahan seperti tes laboratorium, ronsen, CT scan, atau MRI untuk memastikan diagnosa. Kemudian, dokter menentukan diagnosa dan membuat rencana pengobatan yang tepat berupa pemberian resep obat, tindakan medis sederhana, atau rujukan spesialis jika diperlukan. Yang keenam, pemeriksaan penunjang dan pengobatan. Jika pasien perlu menjalani pemeriksaan penunjang, pasien akan diarahkan ke unit laboratorium, radiologi, atau unit pemeriksaan lainnya. Pengambilan sampel dan pemeriksaan dilakukan oleh petugas teknis medis. Setelah hasil keluar, dokter akan menindaklanjuti dengan pemberian terapi, pengobatan, atau tindakan medis lainnya sesuai diagnosa. Yang ketujuh, pengambilan obat. Resep obat yang diberikan dokter dapat diambil di apotek rumah sakit. Pasien atau keluarganya menyerahkan resep elektronik atau e-resep dan mengambil obat sesuai aturan. Apotek biasanya berada di dalam rumah sakit agar memudahkan pasien mendapatkan obat langsung setelah konsultasi. Yang kedelapan, pembayaran dan administrasi akhir. Pasien melakukan pembayaran biaya pelayanan sesuai tagihan yang tertera. Jika menggunakan BPJS atau asuransi, pasien menunjukkan kartu peserta agar proses klaim dapat dilakukan di rumah sakit dengan BPJS tanpa pembayaran langsung atau pembayaran sesuai aturan. Tahap ini juga mencakup pendaftaran jadwal kontrol jika ada, serta penyelesaian administrasi lain yang diperlukan. Yang kesembilan, rawat inap atau pulang. Jika kondisi pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut, dokter akan mengarahkan pasien untuk rawat inap dan mengurus administrasi masuk ke ruang inap. Jika tidak, pasien dapat pulang dan disarankan untuk menjalani kontrol lanjutan sesuai instruksi dokter. Pasien juga diberikan edukasi tentang pengobatan dan tanda bahaya yang perlu diwaspadai di rumah. Selanjutnya, alur proses pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang pertama, kedatangan pasien dan pendaftaran. Pasien datang ke puskesmas pada jam pelayanan yang telah ditentukan. Pasien mengambil nomor antrian di loket pendaftaran untuk pelayanan rawat jalan. Petugas pendaftaran akan mencatat data identitas lengkap pasien, melakukan verifikasi status kepesertaan BPJS atau asuransi lain, serta mencatat pasien baru atau pasien lama. Yang kedua, screening awal dan identifikasi kedaruratan. Petugas kesehatan melakukan screening awal untuk mengidentifikasi apakah pasien termasuk kasus darurat atau bukan. Jika pasien tergolong gawat darurat, akan segera diarahkan ke ruang tindakan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jika bukan darurat, pasien melanjutkan ke meja screening untuk proses registrasi layanan. Yang ketiga, menunggu antrian untuk pemeriksaan. Pasien yang bukan darurat menunggu panggilan nomor antrian untuk pelayanan di poli sesuai keluhan atau tujuan pemeriksaan. Yang keempat, pemeriksaan oleh petugas medis. Pasien dipanggil untuk diperiksa oleh dokter umum atau petugas medis lain sesuai poli pelayanannya. Jika diperlukan, dokter dapat memberikan pengantar untuk pemeriksaan penunjang di unit laboratorium, gizi, atau fisioterapi. Yang kelima, pelaksanaan pemeriksaan penunjang. Apabila pemeriksaan penunjang dibutuhkan, pasien melakukan pemeriksaan di unit terkait, kemudian kembali ke poli untuk hasil diagnosa. Yang keenam, penegakan diagnosa dan tindakan medis. Setelah menerima hasil pemeriksaan, dokter menetapkan diagnosa dan memberikan pelayanan medis yang sesuai, misalnya pengobatan, penyuluhan, atau rujukan jika kasusnya membutuhkan penanganan rumah sakit. Yang kedelapan, pembayaran dan pengambilan obat. Pasien yang tidak dirujuk melakukan pembayaran administrasi sesuai ketentuan puskesmas. Selanjutnya, pasien mengambil obat di apotek puskesmas sesuai resep
resep yang diberikan oleh dokter bersama penjelasan penggunaan obat dari petugas farmasi. Yang ke-9, selesai dan pemulihan. Setelah menerima obat dan arahan, pasien dipersilakan pulang dan dianjurkan untuk kontrol ulang jika diperlukan. Selanjutnya, alur proses pelayanan BPJS Kesehatan. Yang pertama, kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Setiap peserta BPJS wajib pertama-tama berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah didaftarkan seperti puskesmas, klinik pratama, dokter keluarga, atau rumah sakit tipe D. Peserta membawa kartu BPJS dan KTP saat berobat. Yang kedua, proses rujukan ke rumah sakit. Jika dokter di FKTP menilai pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, pemeriksaan lanjutan, atau tindakan khusus, maka pasien akan mendapatkan surat rujukan elektronik atau e-referral ke rumah sakit rujukan tipe C atau B. Surat rujukan ini berlaku selama 90 hari untuk penyakit yang sama, sehingga pasien tidak perlu membuat surat rujukan ulang dalam waktu tersebut. Penting, pelayanan BPJS bersifat berjenjang, artinya peserta tidak boleh langsung ke rumah sakit besar tanpa surat rujukan dari FKTP. Yang ketiga, pelayanan di rumah sakit rujukan. Peserta yang membawa surat rujukan beserta kartu BPJS dan KTP melakukan registrasi di rumah sakit. Setelah verifikasi administrasi, peserta akan mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis dari dokter, kebutuhan medis dari dokter spesialis. Jika diperlukan, rumah sakit akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium atau radiologi. Pelayanan di rumah sakit mencakup rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, maupun pelayanan gawat darurat. Yang keempat, pelayanan gawat darurat. Pada kondisi gawat darurat, peserta bisa langsung mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan manapun tanpa harus melalui FKTP terlebih dahulu. Pelayanan gawat darurat diberikan secepatnya untuk mencegah kematian atau kecacatan. Yang kelima, pengajuan klaim BPJS. Setelah pelayanan selesai, rumah sakit dan fasilitas kesehatan akan mengajukan klaim biaya pelayanan ke BPJS sehingga peserta tidak perlu membayar secara penuh di tempat layanan selama pelayanan sesuai ketentuan BPJS. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.